Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 8. Khotbah tentang Saleka Sutta. Judul asal A Discourse on the Saleka Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung, penyunting bahasa Inggris Biku Pesala, penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara, penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati, cetakan pertama Mei 2016. Fitnah atau ucapan memecah belah, Pisuna Waca _6. Kita melakukan perbuatan buruk menfitnah atau pisuna waca ketika kita membicarakan hal buruk tentang seseorang untuk menyebabkan perselisihan, kebencian, dan permusuhan di antara orang-orang yang telah harmoni, penuh niat baik, dan persahabatan. Istilah Pali untuk pisuna waca secara harfiah berarti ucapan yang menghancurkan kasih sayang di antara dua orang. Menghina seseorang di belakangnya juga merupakan fitnah karena cenderung mendiskreditkannya di mata para pendengar. Penggambaran Sang Buddha atas seorang pemfitnah adalah seorang yang menciptakan perselisihan antara dua orang atau dua pihak dengan cara bergosip. Ucapannya cenderung menghancurkan persatuan dan membakar mereka yang telah berselisih sebelumnya. Ia suka melihat orang-orang lain terpecah dan bersenang dalam perpecahan mereka. Karena itu, kata-katanya mengarah menuju perselisihan dan perpecahan. Terdapat banyak orang yang menikmati fitnah demikian. Mereka menggemari gosip, mendengarkan gosip atau menyebarkan semua gosip yang telah mereka dengar. Topik dari gosip menarik perhatian mereka seperti reporter berita khusus. Hanya mereka yang menyukai kebijaksanaan yang terbebas dari ucapan tidak bermanfaat demikian. Mereka yang menyukai kebijaksanaan harus menghindari fitnah. Memecah belah dan menguasai. Sebagai nilai etika, menghindari memfitnah merupakan kebajikan yang mulia. Tetapi beberapa orang menganggap bahwa lebih baik memfitnah dalam situasi tertentu demi kepentingan diri sendiri. Di masa lalu, raja-raja menerapkan taktik menipu untuk menciptakan perpecahan di antara musuh-musuh mereka yang bersatu, dan dengan demikian mereka memperoleh kemenangan. Raja Ajata I menaklukkan para Lichavi dengan strategi ini. Pertama-tama, ia mengusir menterinya, Brahmana Wasakara, berpura-pura menghukumnya atas suatu pelanggaran. Wasakara pergi ke Wesali. Beberapa pangeran Lichavi berkata bahwa Brahmana itu sangat licik dan keberatan atas menetapnya ia di kota mereka. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tidak curiga, karena mereka percaya bahwa pengusirannya adalah karena apa yang ia katakan dalam membela mereka. Mereka menyambutnya dan mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepadanya. Untuk mendapatkan kepercayaan publik, Brahmana itu pada awalnya mengajar para pangeran muda dengan benar. Para pangeran itu sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai guru yang dapat dipercaya. Kemudian, sang Brahmana berusaha menciptakan perselisihan dan kesalahpahaman di antara mereka. Cara melakukannya sangatlah halus. Ia akan memanggil seorang pangeran dan berbisik kepadanya, "Apakah engkau sudah makan? Kari apakah yang engkau makan?" Pertanyaannya dirancang untuk membangkitkan kecurigaan para pangeran lainnya. Kemudian, ia akan bertanya kepada pangeran lainnya, "Apakah ayahmu membajak sawah dengan 2 ekor kerbau?" Demikianlah. Terdapat atmosfer kerahasiaan atas pertanyaan dan sikapnya dalam mengajukan pertanyaan. Pangeran yang ditanya oleh sang Brahmana menjadi objek kecurigaan pangeran lainnya. Ia berkata bahwa ia tidak tahu apa yang membuat sang Brahmana bertanya seperti itu. Tetapi yang lainnya berpikir bahwa ia berbohong. Kemudian Brahmana itu bertanya kepada pangeran lainnya, apakah ia takut seperti yang dikatakan oleh seorang teman bernama si Anu dan si Anu. Adalah wajar pangeran itu menjadi tersinggung atas apa yang ia percaya sebagai fitnah oleh temannya. Dengan cara ini, Wasakara memecah belah para pangeran antara satu dengan lainnya, dan hanya dalam 3 tahun mereka menjadi begitu terpecah belah hingga tidak ingin melihat satu sama lain. Kemudian Wasakara mengirim pesan kepada Raja Ajata I bahwa waktunya telah tiba untuk menyerang Wesali.
Raja Ajatas I bergerak menuju kota bersama pasukannya. Tanda bahaya dibunyikan dengan tabuhan genderang, tetapi karena para pangeran tidak bersatu, tidak ada seorang pun yang keluar untuk mempertahankan kota. Mereka mendongkol di rumah tanpa melakukan apa-apa, tanpa perlawanan. Raja Ajatas I menaklukkan kota itu dengan mudah. Ini adalah contoh dari taktik memecah belah yang berdasarkan atas fitnah yang mengarah menuju kemenangan. Suatu contoh yang mengajarkan pelajaran berharga kepada kita. Pada masa kini, para politisi dan yang lainnya yang terlihat dalam urusan duniawi menggunakan taktik menipu demi kepentingan mereka. Propaganda yang melibatkan banyak kata-kata dimaksudkan untuk mendiskreditkan lawan-lawan politik mereka. Bahkan dalam urusan-urusan keagamaan, beberapa orang memberikan pernyataan untuk merugikan orang lain. Pernyataan apapun yang diperhitungkan untuk mendiskreditkan atau membangkitkan kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang adalah fitnah. Akan tetapi, jika beberapa orang sangat menghormat seseorang yang tidak layak dihormati, Anda seharusnya mengatakan ketidaklayakannya dengan cara memberikan mereka peringatan atas pandangan salah yang merusak kepentingan mereka. Pernyataan jenis ini bukanlah fitnah dan tidak jahat. Mengatasi fitnah. Bagaimanapun juga, Anda harus menghindari memberi pernyataan yang dapat menciptakan kesalahpahaman dan perselisihan. Kata-kata Anda harus menanamkan pada orang lain penghormatan kepada seseorang yang layak dihormati dan menyatukan mereka yang berada di ambang konflik. Jika Anda mendengar seseorang dikritik karena kesalahpahaman, maka Anda harus berusaha meredakannya. Anda harus menenangkan kritik tersebut dengan mengatakan, orang ini tidak mungkin mengatakan hal demikian. Atau, ia mungkin mengatakannya tidak dengan kebencian, melainkan dengan niat baik. Sang Buddha menjelaskan penghindaran fitnah sebagai berikut. Orang yang berkomitmen untuk menghindari fitnah akan menghindari menyebar gosip. Ia merukunkan mereka yang terpecah belah. Kata-katanya memperkuat persatuan dari mereka yang telah bersatu. Ia senang melihat orang-orang dalam harmoni. Ia menyukai harmoni. Oleh karena itu, ia hanya akan memberikan pernyataan yang cenderung mendorong hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, tidaklah pantas kita menyampaikan perkataan fitnah terhadap orang yang dimaksud. Kita tidak boleh menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Kita harus mengucapkan hanya kata-kata yang bijaksana dan bermanfaat. Kita seharusnya hanya mengucapkan kata-kata yang mendukung persatuan. Seperti, teman-temanmu sering memujimu atas kejujuran, kelapangan hati, dan kapabilitas. Ketika kita mendengar seseorang membicarakan keburukan orang lain, kita harus mengatakan, apa yang engkau katakan mungkin tidak benar, mungkin salah memahaminya, atau ia telah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Ia adalah orang baik, ia tidak mungkin mengucapkan kata-kata tidak masuk akal demikian. Kita tidak boleh mendukung kata-kata yang mencela. Sebaliknya, kita harus mengatakan sesuatu yang dapat meredakan kemarahan seseorang. Kata-kata yang dapat mencegah konflik dan memulihkan persatuan di antara mereka yang terpecah belah. Kita harus mempraktikkan penghapusan dengan menghindari fitnah. Melatih pikiran yang berhubungan dengan hal tersebut. Menjauhi fitnah dengan mengikuti jalan penghindaran. Menghindari fitnah demi kemajuan spiritual. Dan menghindari fitnah demi pencapaian nibbana. Ada orang-orang yang secara alami terbebas dari kebiasaan memfitnah dan ada yang menghindarinya karena keteguhan komitmen mereka pada aturan moral. Ini adalah pemadaman kotoran batin yang berakar pada tahap pelanggaran melalui ucapan. Suatu pemadaman yang berlandaskan pada moralitas, baik moralitas yang sudah menjadi sifatnya ataupun moralitas yang perlu ditegakkan. Jenis pemadaman ini bermanfaat dan dipuji dalam Salekha Sutta. Akan tetapi, seseorang tidak boleh puas dengannya karena pemadaman ini tidaklah permanen. Walaupun sekarang Anda bebas dari kotoran batin, tetapi tidak dapat dipastikan Anda akan memiliki kebebasan yang sama pada kehidupan berikutnya. Dengan demikian, adalah penting untuk melenyapkannya di tingkat para mulia.
Pemadaman total demikian disebut penghindaran melalui pemotongan. Satu di antara 3 penghindaran yang saya jelaskan di awal. Akibat kama memfitnah. Anggutara Nikaya menyebutkan akibat kama dari memfitnah. Dikatakan bahwa pemfitnah dapat terlahir kembali di alam rendah, dan jika terlahir kembali sebagai manusia, ia akan terasing dari sanak saudara dan teman-temannya. Semakin banyak memfitnah, semakin berbahaya akibat dari kama yang ia kumpulkan. Mereka yang mengucapkan fitnah terhadap para bijaksana dan orang-orang bermoral akan membayar banyak atas kata-kata jahat mereka. Akibat baik atas kama menghindari fitnah, persis sebaliknya. Seorang yang menghindari fitnah akan menikmati kebahagiaan surgawi, dan ketika kembali ke alam manusia, ia akan memiliki hubungan yang berbahagia dan harmonis dengan teman-teman dan sanak saudaranya. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang wanita yang mengalami penderitaan setelah kematiannya karena memfitnah. Hal ini berlaku untuk pria maupun wanita dan layak diketahui. Kisah Isidasi. Pada masa Sang Buddha hampir 1000 tahun setelah beliau parinibbana, masih bisa ditemui bikuni-bikuni. Lokasi kisah ini terjadi adalah Pataliputta, sebuah kota yang menjadi terkenal setelah wafatnya Sang Buddha. Jadi peristiwa ini pasti terjadi setelah parinibbana Sang Buddha. Akan tetapi, karena kisah ini terdapat dalam Tipitaka, maka jelas berhubungan dengan peristiwa sebelum konsili kedua atau yang terjadi dalam kurun 100 tahun sejak wafatnya Sang Buddha. Satu hari, 2 bikuni, Isidasi dan Bodhi, duduk di atas pasir putih yang bersih di tepi sungai Gangga di dekat kota Pataliputta. Keduanya adalah arahan yang semua kecenderungan buruk mereka telah sepenuhnya padam. Mereka duduk dalam kondisi kontemplatif, menghirup udara segar, dan menatap air sungai yang bening dan sejuk. Kemudian, ketika menatap temannya, Bhikkhuni Bodhi terkesan dengan kecantikan dan kemudaan temannya tersebut. Pada umumnya, para wanita muda menikmati kesenangan indria. Mereka jarang mengunjungi tempat-tempat suci, apalagi berpikiran untuk bergabung dalam sangga. Bhikkhuni Bodhi bertanya-tanya, situasi apakah yang telah membawa Isidasi menjadi seorang bhikkhuni pada usia muda demikian? Maka ia bertanya kepada Isidasi, "Sahabatku, dunia ini biasanya menjadi tempat yang menyenangkan bagi seorang wanita muda dan menarik sepertimu. Kekecewaan hidup apa yang membuatmu bergabung dalam sangga?" Lalu Isidasi menceritakan kisahnya. Sebagai seorang putri tunggal pedagang yang bermoral baik di Ujjaini, ia sangat dicintai orang tuanya. Ujjaini sekarang dikenal sebagai Ujjain dari negeri bagian Bhopal di India Tengah bagian barat. Tidak jauh dari stupa terkenal Sanchi. Ketika Isidasi berusia dewasa, seorang pedagang kaya dari Saketa di India Tengah bagian utara melamarnya untuk putranya. Saketa sangat jauh dari Ujjaini, dan pada masa itu mungkin memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan dengan mengendarai kereta sapi. Karena kedua keluarga sebanding dalam status sosial dan kekayaan, maka orang tua Isidasi menerima lamaran tersebut. Setelah menikah, ia menetap di rumah mertuanya sesuai dengan tradisi India. Sebagai seorang gadis yang berasal dari keluarga yang baik, ia menghormati orang tua suaminya seperti orang tuanya sendiri, memberi hormat kepada mereka 2 kali sehari. Di India, hingga sekarang masih menjadi kebiasaan bagi anak-anak muda untuk memberi hormat kepada orang tua, mertua, dan para sesepuh. Dalam perjalanan ke Sri Lanka dalam rangka konsili Buddhis ke-6, kami mampir di Madras untuk menyapa seorang India kaya. Orang itu sedang pergi, maka kami terpaksa menunggunya di rumahnya. Ketika pulang, istri dan semua penghuni lainnya memberi hormat kepadanya. Itulah cara mereka menyapa. Orang-orang tua juga saling menyapa satu sama lain dengan merangkapkan tangan. Tidak ada tradisi demikian di Myanmar dan tidaklah biasa memberi hormat kepada orang tua dan para sesepuh. Penghormatan hanya ditujukan kepada patung-patung Buddha, pagoda, dan para biku. Para penganut animisme memberi hormat kepada makhluk-makhluk halus, tetapi mereka tidak menunjukkan sikap yang sama terhadap sesama manusia. Semua ini karena kurangnya latihan. Beberapa orang bahkan tidak mengetahui bagaimana menghormat orang tua mereka. Akan tetapi,
Beberapa orang menjalankan praktek memberi hormat kepada para sesepuh di bulan Tading Yud atau Oktober di akhir masa keberdiaman musim hujan. Beberapa anak tidak ragu memberi hormat kepada orang tua mereka dan para sesepuh, karena mereka telah dilatih untuk melakukannya. Ini adalah tradisi yang sangat baik dari masyarakat berbudaya dan setiap orang tua harus menanamkan hal ini pada anak-anaknya. Isidasi juga sopan terhadap saudara-saudari suaminya. Ia bangkit dari duduknya ketika mereka datang dan menyediakan makanan untuk mereka. Ia mendatangi suaminya dengan hormat setelah mencuci tangan dan kakinya. Ia menyisir rambut suaminya dan memberikan cermin dan mengoleskan pewarna coklat ke matanya sesuai kebiasaan India. Ia mengatur pakaiannya seperti seorang gadis budak. Ia sendiri yang menyiapkan makanan untuk suaminya, alih-alih menyerahkannya kepada para pelayan. Ia mencuci piring dan panci juga. Singkatnya, ia melayani suaminya dengan lembut bagaikan seorang ibu melayani kebutuhan anak tunggalnya. Pemenuhan tugas-tugasnya pasti memuaskan pria manapun. Namun, suatu ironi takdir, 1 bulan setelah pernikahan, suaminya menjadi sangat membencinya dan memberitahu orang tuanya bahwa ia tidak dapat lagi hidup bersamanya. Mereka bertanya, mengapa ia tidak menyukai istrinya yang di mata mereka adalah seorang wanita yang bermoral, pekerja keras, dan teliti. Pemuda itu berkata bahwa istrinya tidak menyusahkannya, tetapi terlepas dari karakter baiknya, ia tidak lagi mencintainya. Jika orang tuanya memaksakan kesetiaannya pada pernikahan, maka ia akan meninggalkan rumah. Sang pedagang dan istrinya bertanya kepada Isidasi kesalahan apa yang telah ia perbuat terhadap suaminya. Isidasi menjawab dengan sedih bahwa ia tidak mengatakan atau melakukan apapun yang mungkin dapat menyinggungnya atau membuatnya tidak bahagia, dan bahwa ia telah melayaninya dengan hormat dan penuh kasih sayang. Jika dengan kesetiaannya itu sang suami masih membencinya, tidak ada yang dapat ia lakukan lagi. Mereka percaya bahwa Isidasi tidak bersalah, tetapi rasa keadilan mereka dikalahkan oleh kemelekatan pada putra mereka. Walaupun tidak suka karena akan kehilangan menantu yang menarik, mereka memulangkannya kepada orang tuanya. Kebencian si pemuda pada istrinya yang tidak bersalah disebabkan oleh karma buruk Isidasi di masa lampau. Akan tetapi, kesalahan itu tidak sepenuhnya terletak pada sang istri. Ketidaksukaan pemuda itu pada Isidasi juga disebabkan oleh kurangnya karma baik yang cukup untuk membuatnya layak menjadi suami bagi wanita mulia seperti Isidasi. Saya akan menjelaskannya nanti. Ayah Isidasi yakin bahwa Isidasi masih bisa mendapatkan suami yang baik lainnya. Ia menikahkannya dengan putra seorang pedagang kaya kelas 2. Isidasi melayaninya dengan penuh hormat. Akan tetapi, sekali lagi setelah sebulan, suaminya berkata bahwa ia tidak dapat hidup bersamanya. Ia dipulangkan kepada orang tuanya. Kemudian ayahnya berpikir bahwa karena kekayaan merekalah yang membuat suaminya dan orang tua mereka meremehkan Isidasi, maka ia mencari seorang pemuda miskin yang cocok untuk putrinya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pengemis berpenampilan menarik. Pedagang itu memberi pakaian baru dan membujuknya untuk hidup nyaman di rumahnya sebagai menantu. Akan tetapi, setelah 2 minggu, si pengemis berubah pikiran dan berkata bahwa ia ingin meninggalkan rumah. Orang tua dan sanak saudara Isidasi memohon agar ia tidak meninggalkan mereka, tetapi tidak berhasil. Ia berkata bahwa ia tidak dapat lagi hidup bersama Isidasi dalam rumah yang sama. Kemudian ia meninggalkan istrinya. Bekerjanya Kama seringkali sangat mengejutkan. Keengganan si pengemis untuk hidup nyaman di rumah si pedagang sebagai menantunya mungkin disebabkan oleh kurangnya potensi Kama untuk kehidupan baik seperti itu. Si pengemis seperti pria dalam Mahosadha Jataka yang meninggalkan istrinya. Kisah Udumbara Dewi. Di kota Mithila di kerajaan Videha, ada seorang pemuda bernama Pinggutara yang pergi ke Taksila untuk belajar. Karena ia adalah seorang pemuda yang cerdas, ia menyelesaikan pendidikannya dalam waktu singkat. Karena itu, ia meminta izin kepada gurunya untuk pulang ke kota asalnya. Di sana terdapat kebiasaan bagi seorang guru untuk menikahkan anak gadisnya yang telah dewasa dengan muridnya.
Pada waktu itu, sang guru memiliki seorang putri dalam usia menikah yang sangat cantik. Dan demikianlah, ia menikahkan putrinya dengan muridnya. Pinggutara adalah seorang yang kurang akan potensi kama dan karenanya, ia tidak memiliki rasa cinta terhadap putri sang guru yang merupakan seorang gadis dengan potensi kama yang besar. Tidaklah sebanding dengannya. Akan tetapi, karena tidak ingin mengecewakan gurunya, ia setuju menerimanya sebagai istri. Pada malam hari, ketika pengantin itu naik ke tempat tidur, Pinggutara turun dan tidur di lantai. Ketika gadis itu untuk memenuhi kewajibannya mengikuti berbaring di sisinya, ia pindah ke atas tempat tidur. Akan tetapi, ia segera turun ketika gadis itu mengikutinya lagi. Demikianlah, sang gadis tidur di atas tempat tidur, sementara ia tidur di lantai selama 7 hari. Hal ini menunjukkan ketidakcocokan kedua potensi kama yang berlawanan. Setelah seminggu, Pinggutara memberi hormat kepada gurunya dan meninggalkan taksila bersama istrinya. Mereka tidak berbicara satu sama lain sepanjang perjalanan. Ketika mendekati kota Mithila, mereka melihat sebatang pohon ara air yang penuh dengan buahnya yang matang. Pinggutara memanjat pohon itu dan memakan buahnya. Istrinya memintanya untuk menjatuhkan beberapa buah, tetapi ia mengatakan supaya istrinya mengambil sendiri. Saat sang istri berada di atas pohon memakan buah, Pinggutara turun dan melarikan diri setelah melingkari kaki pohon itu dengan duri. Tentu saja, ini hal yang kejam, tetapi ia harus meninggalkan istrinya karena ia tidak layak bersama istrinya. Tidak lama kemudian, Raja Wideha sampai di dekat pohon itu dan melihat gadis cantik dari taksila di atas pohon. Ia jatuh cinta padanya. Raja bertanya, apakah ia menikah atau tidak menikah? Ia memberitahu sang raja bahwa ia menikah. Bagaimana ia ditinggalkan di atas pohon oleh suaminya yang keberadaannya tidak ia ketahui sekarang, dan bagaimana ia berada dalam kesulitan karena ia tidak dapat turun dari pohon. Raja menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki suami yang mengakuinya, dan oleh karena itu, setelah menurunkannya, Raja menjadikannya sebagai ratunya. Ia diberi nama Udembara Dewi atau ratu dari pohon ara air, menurut nama pohon di mana ia ditemukan. Suatu hari, para penduduk desa di dekat gerbang kota diperintahkan untuk memperbaiki jalan sebagai antisipasi atas kunjungan sang raja ke taman. Sebagai salah seorang warga desa, Pinggutara sedang bekerja di jalan ketika raja dan ratu datang mengendari kereta kerajaan disertai dengan para menteri dan pembantunya. Ketika melihat Pinggutara dengan kain pinggang terlipat ke atas dan sekop di tangannya di tengah-tengah para pekerja desa, ratu tidak dapat menahan tertawa. Raja bertanya kepadanya, mengapa ia tertawa? Ratu menunjuk mantan suaminya dan berkata bahwa penampilan bodohnya begitu menggelikan sehingga membuatnya tertawa. Akan tetapi, raja tidak percaya. Ia berkata, "Engkau berbohong. Engkau pasti tertawa karena melihat pria yang engkau cintai. Aku harus membunuhmu." Setelah mengatakan ini, ia mencabut pedangnya. Ratu ketakutan dan memohon agar raja berkonsultasi dengan orang-orang bijaksana mengenai pernyataannya. Kemudian, sang raja meminta pendapat Menteri Senaka. Senaka menjawab bahwa tidak ada pria yang akan meninggalkan wanita cantik seperti sang ratu. Jawaban Senaka membuat ratu ketakutan. Tetapi karena meragukan kebijaksanaannya, raja memutuskan untuk meminta pendapat Mahosadha, seorang menteri yang bijaksana. Ia bertanya kepada Mahosadha, apakah mungkin seorang pria tidak menyukai dan meninggalkan seorang wanita cantik dan bermoral? Mahosadha menjawab, Baginda, pria yang meninggalkan seorang wanita cantik dan bermoral mungkin adalah seorang yang memiliki potensi kama yang rendah. Oleh karena itu, aku yakin bahwa adalah mungkin seorang pria tidak menyukai wanita demikian. Seseorang dengan potensi kama yang tinggi tidak akan cocok dengan seseorang dengan potensi kama yang rendah. Kebersamaan mereka adalah tidak sewajarnya. Hanya setelah mendengar jawaban Mahosadha, maka raja menerima pernyataan sang ratu dan cintanya padanya tidak berubah. Jika bukan karena Mahosadha, ia mungkin telah menuruti nasihat si Dungu Senaka.
dan kehilangan ratunya yang berharga. Ia berhutang nyawa ratunya tercinta pada Mahosada dan sebagai tanda terima kasih, ia menghadiahkan uang dalam jumlah besar kepada Mahosada. Jawaban Senaka adalah keliru. Selain itu, jawaban itu adalah sejenis fitnah yang bertujuan untuk melebih-lebihkan ketegangan yang telah terjadi karena kecurigaan sang raja. Jawaban itu bukanlah jenis jawaban yang diberikan oleh para penasehat. Sebaliknya, jawaban Mahosada adalah benar dan masuk akal. Jawaban itu juga bertujuan untuk melenyapkan perselisihan dan memulihkan kerukunan antara raja dan ratu. Demikianlah ucapan para bijaksana, bebas dari fitnah dan layak diteladani oleh para penasehat. Jelas bahwa kepergian Pinggutara dari Udumbara Dewi bukan karena kama buruk Udumbara Dewi, melainkan karena potensi kama yang rendah di pihak Pinggutara. Demikian pula Isidasi ditinggalkan oleh si pengemis karena ia tidak memiliki kama baik yang mendukung kemakmurannya di rumah si pedagang. Demikian pula, kedua suami sebelumnya meninggalkannya bukanlah sepenuhnya karena kama buruk Isidasi, melainkan mungkin disebabkan oleh kama mereka yang terlalu buruk untuk dapat bersatu dengan seorang wanita mulia. Penahbisan Isidasi. Sang pedagang kehabisan akal sehubungan dengan apa yang harus ia lakukan untuk putrinya. Ditinggalkan bahkan oleh seorang pengemis. Isidasi merasa sangat tidak bahagia. Ia merasa dipermalukan dan putus asa atas nasibnya dan kehidupan duniawi. Ia berpikir untuk meninggalkan orang tuanya, apakah melalui kematian atau bergabung dengan sangga. Pada saat itu, seorang bikuni sepuh bernama Jinadatta datang ke rumah pedagang untuk menerima persembahan dana makanan. Isidasi bersujud padanya dan setelah mempersembahkan makanan, ia memohon penahbisan ke dalam sangga. Sang pedagang memohon agar putrinya tidak menjadi seorang bikuni, membujuknya dengan berkata bahwa ia dapat memberi dana sekaligus menjalani kehidupan bermoral sebagai seorang awam. Tentu saja, ia tidak ingin berpisah dengan putri tunggalnya. Dengan mata basah oleh air mata, Isidasi menjawab bahwa kemalangannya mungkin disebabkan oleh perbuatan-perbuatan buruk yang banyak ia lakukan dalam kehidupan lampau. Bahwa ia ingin memurnikan dirinya dari kama buruk dengan mempraktekkan dhamma sebagai seorang bhikkhuni. Maka, ayahnya mempertimbangkan bahwa tidak seharusnya ia menghalang-halangi dan akhirnya memberikan izinnya. Ia juga menyatakan harapan terbaiknya kepada Isidasi. Semoga engkau mencapai pengetahuan pandangan terang pada tingkat jalan mulia dan kebahagiaan tertinggi kearahatan yang telah direalisasikan oleh Yang Mulia Sang Buddha. Semoga engkau mencapai Nibbana. Isidasi meninggalkan orang tuanya dan sesepuh lain dalam keluarganya, lalu menerima penahbisan dari Bhikkhuni Jinadatta dan berkat potensi kama yang tinggi, dalam seminggu ia menjadi seorang arahan yang memiliki 3 jenis pengetahuan tertinggi atau tewinja. Pencapaian kearahatan setelah mempraktekkan dhamma selama 7 hari adalah berkat potensi istimewa. Mereka yang mencapai pandangan terang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat sangatlah jarang di antara para meditator di sini. Mereka yang mempraktekkan dhamma tanpa henti dan dengan tekun siang dan malam biasanya mencapai pengetahuan muncul dan lenyapnya dan pengetahuan tentang kehancuran dalam seminggu. Tetapi Bhikkhuni Isidasi mencapai ketiga pengetahuan yang lebih tinggi hanya selama 7 hari. Ini berarti 1. Pengetahuan yang memungkinkan seseorang mengingat kehidupan-kehidupan lampaunya atau Pubbeniwasanyana. 2. Pengetahuan yang memungkinkan seseorang melihat segala sesuatu di alam surga, neraka, dan bagian-bagian lain di alam semesta yang tidak terlihat oleh mata biasa atau dibacakhunyana. Dan 3. Pengetahuan atas kehancuran kotoran-kotoran batin atau asawakhayanyana. Pengetahuan terakhir ini berarti pencapaian kearahatan. Isidasi mencapai tujuannya dalam 7 hari. Jika direnungkan kembali, ia mungkin berpikir bahwa sangat beruntung ia ditinggal oleh suami-suaminya.
Jika tidak ditinggalkan oleh suami pertama, maka ia tidak akan menikah dengan pria kedua, apalagi berpikir untuk menjadi seorang bikuni. Bahkan jika perkawinannya dengan si pengemis berhasil, hal itu mungkin akan meniadakan kemungkinannya untuk menjalani kehidupan spiritual. Kenyataannya, ia bergabung dengan sangga karena kekecewaannya dengan kehidupan. Ia menjadi seorang arahat dalam 7 hari dan mencapai kebebasan sepenuhnya dari segala penderitaan yang mengakar dalam sangsara. Baginya, dengan ditinggalkan oleh suami satu demi satu adalah merupakan berkah dalam penderitaan. Kita harus melihat kasus Isidasi dalam pengertian demikian. Hal ini pastilah menguntungkannya karena walaupun ia harus mengalami penderitaan akibat karma buruknya, namun akhirnya ia diuntungkan dari penderitaan itu dengan menjadi seorang arahan. Oleh karena itu, ketika kemalangan mendera kita tidak boleh dikuasai olehnya dan tenggelam dalam duka. Kita harus melihat dengan optimisme. Sikap mental ini yang membantu menghibur kita dan memenuhi kebutuhan spiritual kita disebut sebagai perhatian yang terarah dan sistematis atau yoniso manasikara. Namun demikian, tidak ada wanita yang ingin ditinggalkan oleh suaminya seperti halnya Isidasi. Kendati Isidasi menjadi seorang arahan, akan sulit bagi wanita-wanita lain untuk mengubah kemalangan mereka menjadi keberuntungan seperti yang ia lakukan. Ketika Isidasi mengingat kehidupan lampaunya melalui pengetahuan tinggi, ingatan atas perbuatan-perbuatan buruk dan konsekuensi penderitaan selama 7 kehidupan berikutnya tergambar dengan jelas. 1. Pada kehidupan pertama, ia adalah seorang pandai emas di kota era Kicha. Sebagai seorang pemuda yang berhubungan dekat dengan banyak wanita, ia melakukan perzinaan. Karena perbuatan buruk ini, pada saat kematiannya, 2. Ia mendarat di neraka pada kehidupan berikutnya, di mana ia menderita sangat lama. 3. Kemudian terlahir kembali sebagai seekor monyet. 7 hari setelah kelahirannya, pemimpin kelompok menggigit biji kemaluannya dan mengebirinya karena tidak ingin memiliki saingan jantan. Ini adalah akibat karma dari perzinaan. 4. Lalu dalam kehidupan berikutnya, ia menjadi seekor domba jantan. Domba ini dikebiri dan dibunuh untuk dijadikan makanan manusia. 5. Dalam kehidupan kelima, ia juga dikebiri untuk membajak atau menarik kereta. Kerbau biasanya dikebiri agar menjadi jinak. Ketika masih muda, saya melihat beberapa kerbau sedang dikebiri. Pemandangan yang mengerikan. Kerbau diikat dan biji kemaluannya dipukul dengan pentungan kayu. Pasti sangat menyakitkan. Binatang itu tidak dapat makan selama 3 atau 4 hari. Setelah itu, saat ia telah cukup kuat untuk bekerja, ia harus bekerja keras di bawah teriknya matahari yang membakar atau di bawah hujan tanpa dapat mengeluh, bahkan karena sakit. Pada akhirnya, ketika telah sangat tua, ia dijual kepada penjagal. Tidak peduli berapa lama ia melayani majikannya, kemudian mati menyedihkan dan tanpa daya di tangan penjagal. Kehidupan binatang seperti ini benar-benar mengiris hati. 6. Pada kehidupan ke-6-nya, ia dikandung dalam rahim seorang budak perempuan dan dengan demikian ia terlahir dalam lingkungan perbudakan. Lebih buruk lagi, ia tidak memiliki organ kelamin pria atau wanita pada saat kelahirannya. Suatu kelainan yang memalukan yang merupakan akibat karma dari perzinaan. Selama 30 tahun, ia menderita dan kemudian 7. Pada kehidupan ke-7-nya, ia terlahir kembali sebagai putri seorang kusir kereta yang malang dan miskin. Karena ayahnya tidak mampu membayar hutang pada pemimpin kelompok, maka gadis itu diperbudak oleh sang pemimpin. Ia harus mengerjakan segala pekerjaan di rumah sang pemimpin. Untungnya, ia berpenampilan menarik dan ketika tumbuh dewasa, ia menjadi kekasih dari putra pemimpin, Giridasa. Biasanya, antara istri dan kekasih akan melakukan tindakan yang saling merugikan kepentingan satu sama lain. Sebagai kekasih, ia memfitnah sang istri untuk menciptakan perselisihan antara istri dan suami. Akan tetapi, sang istri adalah wanita yang memiliki karakter moral baik.
Sehingga ucapan fitnahnya yang ditujukan kepada wanita bermoral adalah penuh dengan kama negatif yang berat. Dan sekarang, dengan perjinaannya pada kehidupan lampau, ia memperburuk takdirnya dengan ucapan jahat. Untungnya, isi dasi menyadari kesalahannya dan menghubungkan kebencian para mantan suaminya, walaupun ia mengabdi dengan setia pada mereka, sebagai akibat kama ucapan fitnah yang ia lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa karena kama buruknya itu, ia bahkan ditinggalkan oleh seorang pengemis, dan bahwa ia telah melenyapkan hutang kamanya dengan menapak jalan menuju kearhatan dan nibbana. Inilah yang paling penting. Kearhatan berarti pemadaman sepenuhnya atas segala potensi kama. Kama tidak lagi berbuah. Ini adalah kehidupan terakhir sang arahan, dan ketika perjalanannya berakhir, ia mencapai parinibbana. Setelah parinibbana, tidak ada lagi kehidupan baru. Isi dasi mencapai parinibbana dan penderitaannya berakhir selamanya. Kesimpulan, kisah ini mengandung pelajaran bagi pria maupun wanita. Perzinaan membawa si pandai emas ke neraka, dan kemudian ketika terlahir kembali sebagai seekor monyet, seekor domba, dan seekor kerbau, ia dikebiri. Kemudian menjadi manusia dengan kelainan seksual dan terlahir dari seorang budak. Semua ini adalah harga kama yang mahal yang harus ia bayar untuk kenikmatan sesaat dari perzinaan. Kama si gadis diperburuk lagi ketika ia memfitnah seorang wanita bermoral. Perbuatan buruknya pasti telah menyebabkan banyak perselisihan dan penderitaan bagi orang lain. Ini adalah pelajaran berharga bagi para istri, kekasih, dan para suami yang berpoligami. Sebagai akibat dari perbuatan buruknya, bahkan dalam kehidupan terakhirnya sebagai isi dasi, putri seorang kaya, ia ditinggalkan oleh 3 suaminya berturut-turut, dengan yang terakhir adalah seorang pengemis. Semua ini adalah akibat kama yang merugikan dari memfitnah. Demikianlah selesai sudah video part 8 mengenai fitnah atau ucapan memecah belah Pisuna Waca _6. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang